Apa nih? Skena itu apa sih? Ya, Coba gua nggak tahu. itu kayak lu tuh bro, Nggak kayak itu bro. nggak di coffee shop lu ada tempat yang ada batu kerikilnya? Batu kerikil sama kursi dari beton. Iya, industrial gitu. Coffee shop. Ada lagi. Ya, itu coffee shop skena. Yang nongkrong di situ tuh berarti dia skena, bro. Oh, pengertiannya berarti tembok itu sama kerikil. Dia nontok DJ sore Patra Dias sudah kedatangan Firza. Beberapa kali berjanjian kita ketemu di sini dari awal pembentukan coffee shop sampai sekarang udah jadi coffee shop. Udah jadi dan kalian tidak jadi-jadi. Iya, belum jadi main. Persisnya di mana sih coffee shop lu? Bintaro. Bintaro. Nanti next kalau Gen nontok lagi sama Firza, Gen FM boleh mampir ke sana ya. Boleh. Boleh mampir ya. Ya, lagi ada Apaan waktu. Fir? Namanya Fir? Di Warweng namanya. Di warung. The Warweng. Di Warweng. Sektor apa? Di lo tahu dari Bintaro Exchange? 9 situ. Nah, kalau telepon Firza dari situ Ya. diarahin. Ya nanti kabarin aja kan ada WhatsApp. Iya, kabarin aja WhatsApp dari situ ntar diarahin sama Firza. Ada lu nya nggak? Ya pas ada guanya. Berarti nggak weekend tuh. Ya kan weekend lu manggung. Iya, weekend padat banget sama sekarang. Dewa. Kita harus berkabar sih. Iya. Antau. Karena kalau ketemu suka random. Kita ketemu ya waktu pas makan lagi sama orang tua waktu itu ya. Lu makan sama orang tuanya Firza? Enggak, gue di meja, beda meja. Oh. Terus gue minta sama Firza, Bang Firza bagi makan dong. Oh, gembel. Dia sama siapa gitu lupa. Sama istri. Aman sama istri. Nggak, dia emang suka random. Kalau ketemunya. Bintaro, Tangsel dan sekitarnya sama istri. Sama istri ya? Iya. Mantap nih. Ini kedatangan Firza ke sini dengan single terbarunya. Yoi. Terbaik ya. Terbaik. Masih bikin single loh. Gue pikir udah manggung sama Dewa aja. Kenapa dari Firza ada single baru lagi? Kirain lagi masa nyaman bareng ini Dewa. Iya. Kan kalau single sendiri project solo gitu kan ada tim yang harus Ngurusin. ditanggung jawabin. Oh. Jadi harus rilis juga. Itu mungkin salah satu alasannya. Alasan selanjutnya memang di awal itu kan aku di industri itu sendiri bukan Solo bareng ya? Dewa ya. Iya. Jadi kayak harus absen lah, harus selalu absen. Soalnya kalau dari Dewa masuknya rekening pribadi, kalau yang single masuknya Nah, ke gitu dua dong. tim Ya, gitu. kan gitu, coy. Iya kan ada tim yang mesti dihidupi. Ada kru yang harus dihidupi juga. Enggak ada ini kalau gue rasa dari So tau lo. enggak kalau gue rasa nih. Enggak sih sebenarnya tanpa gue sih mereka tetap hidup aja gitu. Cuman Nge-kruin band lain ya. Oh iya deh. Enggak, tapi sebagai solois ya Pak. Gue kan ngerasain sebagai musisi Pak. Bodo amat. Ada aim buat pengen punya Bodo amat. single-single terus ya kan. Benar. Ini terbaik Iya. ini kenapa nih? Pas lu rilis terbaik, kebanyakan main nama Ahmad Dhani nih. terbaik nih. Apa alasannya terbaik? Apa nih terbaik? Heeh. mungkin pengen aja ya, pengen rilis lagu ini tuh. Tadinya sih gue nggak pede sama sekali nyanyi lagu ini, malu lah, karena kayaknya nggak Firza gitu. Terus Kayaknya nggak Firza, nggak dapat soulnya gitu, nggak dapat emang soul nyanyinya. Ini siapa yang bikin? Secara aku bikin sendiri, gue Lu yang bikin bikin sendiri. Terus kenapa beda bereksperimen di single ini? Karena gue bikinnya bukan buat Firza tapi buat Mas Hari Lasso waktu itu. Tadinya Iya. berani-beraninya lu bikinin lagu. diminta sama Hari Nah, Lasso. karena keberanian gue itu akhirnya lagu ini tidak gue rilis. Oh gitu. Ya udah gue simpan aja gitu. Nggak, tunggu. Mas Ari Lasso minta lagu sama lu atau Enggak, aku gue mau pengen nawarin? menawarkan terus sebagai pencipta lagu lah gitu. Oh gitu. Terus? Sempat nawarin tapi dia nggak ada kabar kan, nggak ada kabar lama. Terus akhirnya udah disimpan deh lagunya. Dan terus gue sempat nyetor ke label waktu itu, dan belum tahu kita jual albumnya di mana. Jadi masih disimpan, belum dirilis segala macam. Terus akhirnya kita tahu jual di mana, kita kekurangan lagu. Terus kita teringat ada lagu terbaik ini. Dan gue tetap kekeh nggak mau nyanyiin gitu. Tadinya emang nggak mau, nggak mau. Ini Hari Lagu Lasso, bukan- pokoknya Hari Lasso. bukan lagu buat gue gitu. Terus Nggak tahu si musik direkturnya Rizky namanya, dia punya Sense. kayaknya dia cenayang kayaknya. Cenayang, oke. Kayaknya bagus kayak kalau lu nyanyiin gitu. Udah gue nyanyiin. Lu udah WhatsApp Ari Lasso, gitu. ya, Mas Ari, apa gimana nih jadinya Iya. gitu, nggak di follow up lagi nggak? Nggak usah. Ri, gimana nih Ri? Gitu. Itu kurang ajar. Oh, kurang ajar. Gak sih, gue bukan pencipta lagu murahan ya. Kelas. Ini Keren gua demen sekali. nih. Biarpun Abang lagu gue gua- yang satu ini Pak, gokil. Biarpun Gila. lagu gue cuman gue yang nyanyiin sudah. Oh itu Gila. emang sekarang kan gitu, daripada Oh, iya, gitu ya. daripada nyanyiin lagu orang terus diklaim nggak Iya, boleh betul. bawain lagi. Mendingan bawain sendiri. Iya, Tapi benar. gue penasaran, berarti lagu ini udah dari tahun berapa adanya terbaik ini? Terbaik dari
sebelum pandemi kayaknya. Udah bikin, udah jadi ya. 2018 2019 gitu. Oke. Iya berarti sejak lu udah merasa agak akrab dengan Ari Lasso kan sebenarnya kan? Enggak sih, belum malah. Oh malah belum? Belum. Tapi udah jalan sama. Kebayang aja gitu dia yang nyanyiin. Kenapa harus spesifik dia? Karena kayaknya not-notnya not Ari Lasso gitu, Nah, bukan not Firza. pada akhirnya diganti jadi Firza yang nyanyi nih. Kenapa nggak rubah aransemen jadi Firza banget? Kenapa tetap di aransemen yang sama gitu? Nah, yang sekarang ini aransemennya Firza banget. Dulu nggak kayak gini. Oh, demonya jadi begini. dirubah. Gila itu cuman dia tuh yang ngerti tuh not Ari Lasso, Ya, nada Firza. Gue sering ngobrol sama Coba ya. notnya Ari Lasso kayak gimana? Nah. Itu lagunya. Itu lagunya. Itulah kalau elo curucu gitu ya kan. Itu mah cuma lagunya doang. Tapi gue pengen tahu nanti di balik lagu terbaik ini ada apa cerita kalau sama Firza, karena selalu berhubungan rata-rata sama keluarga. Terakhir kan buat ayah itu kan juga dibahas dalam 4. Ini gue curiga nih. Curiga kenapa? Hah? Ini bukan buat ayah dan ibu kayaknya. Nah, buat siapa kan? Tapi judul terbaik udah terbaik. Emang nggak diganti judul. Diganti. Oh Tadinya? Diganti. Harusnya siapa? Kalau emang Ari Lasso ini siapa judulnya? Harusnya Judulnya apa itu ya? Dilihat dulu coba. terbalik. Sangatlah rindu itu pas refnya, sangatlah rindu. Oh, iya. Ntar tunggu hits. Abis itu Ari Lasso denger interview ini kayak, harusnya aku gitu. Cok, itu aku, Cok. Ternyata tahun depan Mas Ari kesini kan gitu misalkan sini. Mas Ari ada yang Mas Ari sesali nggak? Aku nggak ngambil lagunya Firza. Iya nggak? Iya, Terus iya, Firza iya, diminta iya. lagi kan sama Mas Ari Iya, kan. iya. Firza bagi lagu dong sekarang. Sorry Mas. Iya. Enggak lah, langsung kayak ya udah Mas nyanyiin aja lagi gitu. Langsung melunak. Gampang gitu doang. Gampang. Aduh, ya abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Firza. Jangan Yoi. kemana-mana, tetap di Get On Talk. Balik lagi ke lagu Musik, terbaik musik, nih, ceritanya tentang apa? Iya, lu bikin lagu ini yang lu bayangkan apa, Fir? Ribet nih ceritanya, jangan deh. Rumit udah nggak usah. Pokoknya gitu? dengerin aja lagunya, ribet. orang Kayaknya jadi- personal nih, kayak Iya. personal. Apakah tiap orang bisa mengartikan beda-beda setelah dengerin ini? Enggak, pasti kalau dia denger misalnya 3 kali gitu ya, dia Hah? denger dia pasti tahu apa artinya. Coba kita lihat lirik ya, Pat. Coba kita Ya, bedah lirik. Bedah lirik. Rumit tapi. yang ngobrol coba nih gue di Bedah sini kan lirik internetnya lama nih. Atau nggak usah didengar sekalian, terlalu rumit. Ya, lo kan ini lagu lu masa jangan didengar. Coba lagunya Firza. Terbaik Firza. Terbaik untukmu. Beda dong. Oh, beda. Nih, gue ref aja ya. Iya. Sangatlah rindu diri ini dengan masa lalu. Dan janganlah kau merubah cinta terbaikku. Masa lalu nih. Biarlah masa lalu. Jadi berkaitan dengan masa lalu. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya yang bikin lagu ini tuh tentang, aduh jadi diceritain. Tapi ya sederhananya, ini dari mata orang ketiga. Oh, oke. Dari mata orang ketiga yang melihat dua orang depannya sahabatnya gitu. Yang mereka selalu ya mungkin masalah terus lah, berantem atau apa gitu, dan yang satu ngobrolin ini dari belakang, segala macam gitu. Jadi kayak dia ngeliat, oh ini temen lu sebenarnya jahat sama lu gitu. Oh, jadi POV-nya sahabat. Padahal nih yang menjadi peran pentingnya, peran utamanya itu dia baik gitu. Nah, lu sebagai sahabat, ya kalau lu di kondisi kayak gitu in real life, lu ngasih tahu apa enggak ke hubungan mereka? Yang ini jahat nih, yang ini. Kayaknya gue bikin lagu lagi terbaik gua gitu. Bagus. Mendingan dibikinin lagu daripada ngomong ya. Bagus. Berarti kalau ada sahabat, tapi kan belum tentu ini tentang sahabatnya Firza juga. Iya, lo tipe yang pakai gitar apa pakai angklung? Piano. Oh, piano. Pakai apa? Pakai gitar kayaknya. Gitar dulu. Humming gitu ya. Gimana sih proses Firza bikin lagu? Dari mulai ngambil gitar humming. Ada yang lagi senandung gitu dari Ya humming gitu. Terus ada yang dari chord gitar tiba-tiba, atau dari lirik, dapat lirik. Udah ada lirik dulu. Baru bikin. Oh, nulisnya dulu. Tapi keseringan tuh biasa dari nada dapat notasi, terus dinyanyiin, dihamingin, terus akhirnya dikasih chord gitu. Kan udah beberapa kali atau sering barengan sama Dewa juga ya. Secara penulisan, secara solonya itu mempengaruhi nggak dari segi penulisan lirik sama notasi musik itu mempengaruhi nggak? Ada kebawa ambience atau influence-nya Dewa atau Ahmad Dhani gitu? Enggak sih, enggak kebawa. Cuman mungkin dari referensi aja bertambah. Ngobrol-ngobrol Dari referensi, banyak. banyak lagu-lagu yang asing di telingaku.
Terus referensi-referensi baru yang mungkin tadinya nggak pernah aku dengar. Lu malah dapat referensi dari Mas Dani. Banyak lah, nggak cuma Mas Dani kan. Oh Tapi di dari Mas Dewa. Andra. Sandra. Nih dia gue dengerin Jo Satriani yang ini nih, terus gue denger nada kok bagus ya gitu. Padahal gitar doang tuh. Iya. Lumayan, tinggal ditambahin Sama lirik. Elo sering ngobrol. Elo juga salah satu orang yang banyak sekali referensinya. Referensinya banyak. Terus kayak ya banyak juga lagu-lagu yang gue nggak tahu jadi tahu gitu. Ini juga penasaran gue, Pat, karena sering aku ngelatih secara mental nggak sih? Karena misalnya penonton dengan jumlah yang banyak itu secara mental solois tuh Udah level stadion mulu iya kan, udah stadion secara penampilan solois lebih jadinya gini, mempengaruhi nggak kepercayaan diri saat lagi tampil solo atau dengan band gitu, dengan barengan sama Dewa? Ada bedanya nggak tuh saat lagi di atas panggung? Ada, mungkin lebih ke apa ya, spiritnya ya. Maksudnya kalau di Dewa tuh kan masing-masing tuh punya power lah. Masing-masing tuh powerful gitu maksudku. Dan personality-nya kuat banget iya. Jadi kayak punya temen di belakang yang kayak support dari belakang gitu. Just gitu. Jadi kayak dapat satu apa ya, damage gitu ya. Tapi kalau sendiri tuh lumayan PR banget. Jadi kayak harus nyesuain lagi gitu, harus harus baur lagi sama penontonnya gitu, sama lagu-lagunya. Bahkan gue dengerin lagi tuh lagu-lagu kayak Aku Lelakimu sendiri gitu. dengerin lagi nih apa yang bisa gue bikin di atas panggung kalau gue sendiri gitu. Beradaptasi ulang. Karena kalau sendiri fokus semua penonton kan ke lu sendiri ya. Kalau band sama Dewa gitu kan pasti kebagi tuh, ada yang perhatikannya kebagi 5 lah at least gitu ya, kebagi yang lain, personil yang lain ya. Emang berat Pak jadi solois, Pak? Bodo amat. Gue tuh bertahun-tahun gue nyoba jadi solois, gagal gue. Tapi sekarang emang kelasnya si Dewa juga turnya lagi stadion tour ya. Stadion terus ya. Udah akrab sama bendera corner katanya sekarang lu. Beda di bola. Oh beda ya. Akrab sama ruang ganti pemain. Iya. Ini gue sebenarnya penasaran sama baju lu sih sebenarnya. Ini baju jualan lo atau apa sih? Jualan nih. Oh ini Suratan Takdirku. Merchandise. Ini lagu juga, judulnya Devia. Tapi dia di luar album, gak ada di album pertama, album kedua, album ketiga bahkan. Jadi sendiri dia berdiri sendiri. Devia Suratan Takdirku. Kenapa di single terluar? Maksud gua kenapa? Harusnya rencana dia ada di album ketiga, cuman waktu udah produksi single waktu itu udah dicetak, dia lupa dimasukin nih. Kasihan Devia. Kasihan ketinggalan dia. Kayaknya ketinggalan. Ini dijual nih. Dijual. Di VM Product namanya. VM Product. Ada di e-commerce bisa dibeli. Ada. Kalau ke coffee shopnya Firza ada ini sekalian nih, jual ada diskon juga. Makanya ini tergantung ngobrolan diskonnya ngobrolnya seberapa enak nih. Emang font-fontnya font skena kopi, bro. Iya, bro, bener. Emang ya? Iya, makanya gue ini apa nih? Skena itu apa sih? Ya, lu tuh kayak lu tuh bro, nggak kayak gitu, bro. Nggak, di coffee shop lu ada tempat yang ada batu kerikilnya? Batu kerikil sama kursi dari beton. Iya, industrial gitu. Coffee shop. Ada lagi. Coffee shop skena. Yang nongkrong di situ tuh berarti dia skena, bro. Oh, pengertiannya berarti tembok itu sama kerikil. Ya, tahu, gue juga nggak tahu. Kira-kira gitulah. Oke. Bercandaannya lah. Coba abis ini kita kulik lagi tentang single barunya dan juga yang dipakai nih merchandise nih. Bener. Devia Suratan Takdirku. Abis ini Sobat Gen jangan kemana-mana. Gen on Talk barengan sama Firza, barengan sama Patra Madias juga. Ya. Ngulik di sini tadi lagu terbarunya itu Terbaik, maknanya singlenya POV orang ketiga ngelihat hubungan sahabatnya ini, yang satu baik yang satu jahat. Kayak semua orang relate gak sih, Pat? Kayak gitu, Pat? Enggak. Fir, tapi project lu kapan terakhir rilis? Album kedua ya berarti? Album ketiga. Nggak, album kedua lu kapan terakhir rilis? 2018. Tentang Rindu kan? Tentang Rindu tuh album kedua ya? Album ketiga? Album ketiga belum ada yang ngetop. Lagunya belum ada yang ngetop. Kapan rilis itu? Rilisnya kapan ya? Kena pandemi ya? Kena pandemi. Hah? Oh 2 bulan, baru 2 bulan ini. 2 bulan lalu ya. Iya, belum terlalu ini kan. Oh, baru rilis 2 bulan. Baru rilis. Karena emang di top of mind kita tuh Elo tuh lagi emang sama Dewa terus. Iya sih. Kita ngebayangin itu gitu. Lu dan tim gimana melihat itu sebagai keuntungan as a Firza solois atau bener? Gimana? Apa sekarang lu lagi ntar ya kita fokus album dulu ya. Mas Dani, maaf nih Mas Dani gitu. Ada begitu-gitu enggak sih? Karena kan memang timnya pecah. Kalau Dewa ya memang ngurusin Dewa, kalau Firza ngurusin Firza gitu. Jadi nggak ada yang rumit sih dengan permasalahan jadwal
kayak perilisan gitu. Tapi kan Itu masalah sudah. ini apa Branding. biasanya branding Personal. ya biasalah jualan-jualan orang. Enggak sih, Enggak malah kita nggak membedakan mana Firza Dewa dan Firza yang sendiri gitu. Jadi ya sama aja, yang membedakan itu karyanya saja, personalitinya sama. Lu udah berapa tahun berarti ikut bantuin Dewa? Dan Dewa itu dari ya, kalau dari publish itu 2020 lah, 2019 2020 ya. 3 tahunan ya. Karena dari zaman Idolnya kan diincar sama Mas Dhani. Ada yang ini nggak salah manggil lo Elo nggak di luar gitu, Mas Elo gitu. Pernah lagi. Nah, pasti ada sama Elo gondrong. pernah dipanggil gue. Bukan Bodoh, Elo. bodoh Maaf ya, amat. Maaf ya. Segitu Ya, aja. Segitu aja dulu ya. Segitu Nah, ini aja. ngobrolin Devia nih. Dikit karena bajunya dipakai ya kan. Kalau ini tentang apa, Devia? Devia tuh sosok yang sama, gue juga nggak bisa ceritain. Nanti kalau ada orangnya barulah, oh ini Devia gitu. Ada orangnya, aslinya ada. In Belum real ada, life. belum ada. Kalau- Tapi masih dibayangkan. Oh, iya soalnya denger Kayak kan. yang lo bawa kemarin tuh. Nah gitu tuh. Soalnya sering ketemu perbintaroan doi. Di Bintaro Ya, Exchange ketemu lagi makan. Yang padahal- masih segini nih. Enggak dong, enggak dong. Itu anak anaknya. di warung Bintaro Iya, sono. tapi Devia tuh itu. Anak. Oh, gitu. Iya ya udah ya, jadi kasih tahu. Oh, Maaf. ini. Ntar lo dengerin aja deh sobat Gen ya. Iya. Iya. Ini ada lirik satu cinta apa? Suratan takdir. takdirku. Is, menarik loh. Masa di question list kita ada pertanyaan ini, Za? Nih ikutin sini ya. Katanya Firza lagi proses ngumpulin duit dan udah ada plan nikah tahun ini. Parah. Masa nanya gitu? Iya. Alhamdulillah sih udah ada. Duitnya. Tapi Konsepnya juga udah ada jadi, semuanya. tapi Nggak jadi. Wah. Jadi ditinggal gue. wah, kok bisa? Kayaknya cuma di Gen ya gue ceritain Pin. Wih gila, eksklusif cuma di Gen Eksklusif FM. hanya di Gen FM. Eksklusif cuma di Gen FM. Ontok Firza bilang kalau Dan udah siap. Bulannya udah dapet Oktober. Bro, lu ngapain Sama peluk jadi. Firza? Gue jauh nih, bro. Gila lu, bro. Oktober, bro. Gila lu, bro. Gila. Maaf nih bang, gue pengen sih tapi jauh. Tapi peluk nih sobat tapi Gen. gila men. Oktober udah mau nikah, sekarang Juli ditinggalin gara-gara apa? Nah itu yang nggak bisa gue ceritain. Itu nggak bisa diceritain. Masuk lagi tuh materi album ntar lagu ya. Kayak tentang catering yang hilang ya. Iya. Aku calon pengantinmu. Kan aku lelakimu nggak jadi. Oh iya bener. Aku bener. WO-mu juga bikin lagu tuh. Aku WO-mu. Gitu. Wah ini kita baru dapat kabar. Ini langsung jadi ini ya. Potongan TikTok ini. Ya kok gagal nih kan malah diketawain lu parah lu. Bukan ketawain. Oh menghibur. Nah, Menghibur. Firzanya aja udah ngebahas, berarti kan dia udah berdamai dengan keadaan ini Iya, gitu. iya. Betul. Iya kan? Tapi kesian juga ya. Itu kejahatan Anda ternyata. Enggak Nggak gini. ditinggalin. Bahasanya ditinggalin, berarti lu yang ditinggalin kan, bukan lu yang meninggalkan nih. Ya kan? Gak cocok aja. Iya, oke. Gue nggak berani bilang gue ninggalin dia atau dia ninggalin gue. Memang belum jodohnya. belum jodoh aja. Tapi gedung udah dibayar. Belum sampai. Nah kalau segitu. udah dibayar kita mau sewa, ini over Ya, over kredit over nih. ini. Siapa tahu ada yang nyari gedung Oktober belum Ya, dapat. setengah harga deh. Belum kan? Aman ya? belum. Biar Belum ada duit over kredit bisa. Belum Tapi ya? konsep udah ada. Alhamdulillah rezeki juga udah aman ya. Oktober udah ditentuin. Iya. Dia nggak ada kabar. Parah. Nah, Pergi meninggalkan. pertanyaannya nih. Eh. Lo kalau ke studio Mas Dhani suka pusing gak sih? Kan barangnya banyak banget tuh. Dia ngomongin deh nikahnya Oh dulu. enggak ya. Jangan langsung loncat. Ya kan lagi nikah Kesono. lagi pusing terus kayak banyak banget sih barang rumah ini gitu. Lu Udah gue ditinggal nikah di sini banyak barang lagi. Ditinggal Iya, nikah nggak kalau jadi nggak- nikah. Banyak barang di sini gitu. iya kan? Lo pernah lihat vlog Mas Iya. Dhani kan? Iya. Banyak banget sih barangnya gitu. Mas gitu. Nggak, tapi dia seberapa ikhlas dengan tidak jadian menikah ini? Enggak lah, ikhlas lah. Ikhlas ya? Ikhlas ya. Karena kan memang mungkin kayak Bang Patra bilang belum jodoh. Ih, bagus. Guys, siap-siap single barunya Firza, guys. Bah! Aku belum jodohmu. Bukan. Enggak seharafiah itu ya. Musik itu Kau beda. meninggalkanku gitu. Ini udah dapet judul. Judulnya itu. Waduh. Ya, liriknya ada gini kalau gue boleh kasih nih, ya kan? Gimana coba? Iya, Ada part lirik apa yang kira-kira marketingnya jago? Harusnya di Oktober, tapi kamu nggak sober. Wow. Gila. Aku sudah berkibar. beneran solois ini. Gila. Enggak, jangan gitu dong. Ada part lirik-lirik itu yang menggambarkan gitu. Misalnya kayak
Telah kubayangkan ikan asam manis di dalam bagian catering kita. Iya. Namun tak sampai kambing guling sempat terhidang. Iya, udah aku siapkan mental untuk diomelin karena naruh anduk sembarangan. Tapi tidak jadi. Wah, tapi tragis juga. Maaf, kita bukan ketawain. Sumpah panjang banget ya. Kalau tau gitu gue gak mau bahas dia gagal nikah gitu. Ya kan yang buka duluan. Enggak, tapi Jadi eksklusif kan. Tapi biasanya kalau seniman tuh ada sebuah cerita dalam kehidupan. Jadi karya. Kalau terlalu nyaman kan agak hidupnya gitu-gitu aja seniman. Iya, kalau udah nyaman dan udah stabil banget gitu, ntar karyanya jadi banyak di ini kayak nggak ada keresahan lain ya gitu. Misalnya Ntar menganggap siapa tuh yang kayak gitu? yang lain jadi sama di kepala gue. Sayang itu tidak bisa tayang ya, off air. Parah. Ya, tapi ya udah mulai nulis dari cerita itu. Ada tulisan lagu atau udah ada di plan? Ada. Ada ya. Pasti ada, bro. Keluarin ini Seniman, bro. spesial di bulan Oktober. Belum tahu. Iya, tanggalnya sama lagi. Parah ya. Aduh. Kita akan menunggu kepastian dari Firza apa yang akan terjadi di akhir tahun ya. Tapi terbaik dulu lah ini biar udah mulai bisa di request sama Sobat Gen. Silakan. Dan lo katanya kalau di tengah-tengah lagu suka gitu. Ingat Ingat enggak ya? Enggak lah. Oh enggak ya. Gini deh, kita ngebahas tentang project aja lah udah ya. Tadi Iya. udah pokoknya semoga cepat membaik segala Iya, macamnya. benar, Ini benar. pokoknya ini yang Amin, terima kasih ini doanya. adalah apa ya? Suratan takdir lu tuh seperti Siap. di baju lu. Ini suratan Oh, takdir. Tapi gue iya. pengen ngobrol kan ini udah ada 3 album, berarti lagu sendiri udah banyak. Terus ada lagu-lagu yang di luar album juga. Kepikiran buat tour, mini tour gitu, ketemu intimate dengan fans gak? Kayaknya bakal bikin tour karena tahun depan kan 1 dekade. 10 tahun. 10 Lu tahun. idol tahun berapa gitu? 2014. 2014 pas Industri tuh. ya. Pas 10 tahun ya. Artinya abis setelah puasa tuh, kalau enggak ntar masih tahun pemilu. Iya sih. Tapi setelah tahun pemilu lah. Jadi ada tour dulu, ada beberapa kota yang akan disinggahi. Ya mudah-mudahan 1 putaran ya kalau gitu ya. Iya, jadi biar pada banyak event lagi cepat. Kalau 2 putaran kelamaan ya. Iya, offer jarang kita. Kenapa lo yang curhat? Enggak, musisi juga pasti curhat tuh. Masa Ya. balik ke online lagi gitu ya? Iya, bulan. iya. Tapi akan ada konsepnya mau gede sekalian atau mau intimate gitu dengan fans? Awalnya intimate mungkin di tahun ini tuh kita rencananya intimate dulu. Mm. Akan kita kasih kabar bahwasannya akan ada konser di tahun depan. Oh, Terus oke. setelah itu pengennya yang gede-gede. Si gue feeling udah rame sih pasti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa nama fansnya Firza? Dev. Dev, Dev. bener. Oke, Yoi. Firza, good luck Fir buat apa ya? Buat tadi ya? lagu-lagunya Buat dong. lagu-lagunya. Bukan masalah perasaan udah Iya move on, Bang. Iya. benar. Iya. Ini tuh kecanggungan laki-laki kalau saling curhat ya. Iya sih. Kayak mau gimana gitu kita, tapi ya Tapi mau udahlah. lebih panjang aja nanti kita bikin 1 episode lagi. Enggak, lo main ke tempat gua dong. Oh iya udah. nanti. Sambil ngopi. Ih, Bener. seru banget tuh ya kan. Bener. Iya bener ya. Boleh, Next ntar. mesti main lah. Main. Mesti main belum sempet. Oke. Ke The Warung ya. The Warung, Ini buat ada. Firza good luck berarti buat bisnis, buat album ketiga. Dan juga buat manggung terdekat kalau dari jadwal sekarang Besok. di mana? Main di mana besok? Di Jakarta Jakarta itu sama Dewa apa sendiri? sama Dewa sih. Sama Dewa. Sama Dewa. Oke, atau update-update lainnya ada di Instagram lah ya. Ya, ikutin Lo Instagram. manggung dan lain-lain gitu ya. Siap. On Talk.